Hi everyone, I'm Yonesto, and now I want to introduce you a free application that helped me make a podcast all this time. This application is free for iOS and Android. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone and your computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. And also you can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. So what are you waiting for? Come on, join me to make a podcast. Go download the free Anchor application or go to anchor.fm to get started. Because Anchor the easiest way to make a podcast ever. Halo semua, Honesto di sini. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sad love story dari seorang wanita yang sangat kuat. Dan ini juga bagian dari segmen katanya. Oke, langsung aja. Selamat pagi. Hai, salam kenal. Gue Avi. Gue mau ceritain tentang sad love story gue 9 tahun yang lalu. 06/08/2009. Gue dan dia resmiin hubungan kita berdua. Si anak yang selalu buat gue ngakak. Anaknya beda banget dari semua orang pokoknya. Nah, singkat cerita, di pertengahan tahun, dia tiba-tiba bilang ke gue kalau dia mau kuliah, sedangkan gue mau kerja. Di dalam pikiran gue waktu itu, ada sebuah rasa sedih yang ganggu banget dan gue gak bisa ngebendung itu lagi sendiri. Kayak ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran dan hati gue buat bilang, kira-kira bakal ketemu setiap hari lagi gak ya? Kalau dia punya teman-teman yang baru di sana, apa masih ada waktu buat kita berdua lagi? Kalau dia ketemu sama orang baru, apa dia bisa jaga hati? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang ngejebak pikiran dan hati gue sendiri. Akhirnya gue ungkapin semuanya ke dia. Dan dia selalu punya cara buat menghentikan pikiran-pikiran buruk gue tersebut. Contohnya, dia selalu jemput gue pulang kerja. Dan selalu sempetin gue buat ketemu setiap harinya. Ketika dia masuk kuliah, dia masih bisa jaga omongannya. Sampai kemudian, sibuk sudah menjadi teman baiknya. Karena dia kuliah di teknik elektro, dan kebetulan spesifiknya di bagian robotik yang mengharuskan dia lebih banyak di bengkel robot. Lalu dia juga harus lomba KRCI atau kontes robot cerdas Indonesia. Dan saat itu menang sudah menjadi salah satu bagian impiannya. Mau tidak mau gue harus mengiyakan apa yang dia inginkan saat itu. Walau antara senang, bangga, dan sedih sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa dibedakan lagi. But it's okay, demi masa depan dia. Itulah yang gue pikirkan saat itu. Tapi di balik itu semua, ada seorang perempuan yang satu kampus dengannya, tapi beda jurusan, yang lagi ngedeketin cowok gue. Gue gak bakal salahin si cewek. Karena awalnya gue tanya ke doi, dan doi cuma jawab si cewek yang SMS duluan. Untuk yang satu ini memang bener ya. Emang ceweknya yang SMS duluan. Gue tahu banget doi. Dan gue juga diingetin sama anak kampus pacar gue waktu itu. Kalau si cewek emang lumayan terkenal dalam hal negatif di kampus. Dan si cewek tahu kok pacar gue itu udah punya gue. Karena si cewek pernah ngechat gue di Facebook dan pernah berteman sama gue dulu. Setelah itu masih gue baikin dan gue chat ceweknya. Gue cuma mau ngingatin bahwa pacar gue udah ada gue. Gue lupa apa yang si cewek itu bales. Tapi intinya dia bilang say sorry dan gue cuma bales appreciate for that, thank you. Iya, gue cuma bales segitu. Waktu itu malam minggu. Kayak biasa kita ketemuan, duduk di depan rumah gue, ngobrol-ngobrol, ketawa bareng. Dan tiba-tiba ada sebuah SMS yang masuk. Gue yang buka dan ternyata
Ya namanya manusia, pasti pernah hilaf. Ternyata pacar gue juga ngeresponin selama ini. Gak salah si ceweknya doang berarti kan. Itu yang di pikiran gue saat itu. Malam itu juga kita kelarin dengan penuh drama pastinya, karena gue gak pernah toleransi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata semingguan setelah kita putus, doi jadian berdua. Dalam hati gue berkata, gak apa-apa lo nemu dunia baru, kegiatan baru, tempat singgah baru. Semoga lo bahagia. Walaupun dalam hati tahu, seberapa lama sih lo menemukan jati diri lo sama dia. Dan ternyata tahun berganti dan selama hampir 2 tahun itu pula mereka bersama. Dan bener banget, selalu ada cara dia buat cari tahu hidup gue, apapun itu. Pernah sampai drama banget bahkan. Sampai dia datang ke rumah gue setiap hari. Dia telepon gue reject. Akhirnya dia bilang, kalau kita itu masih bisa temenan. Intinya gue lupa apa yang dia bilang sampai akhirnya gue kesel banget bacanya. Dan untuk sekali lagi, gue coba ketemu sama dia. Karena gue mikir, lo mau temenan sama gue sedangkan cewek lo gak tahu. Dan setiap gue kemana-mana lo juga nuntut lo harus tahu. Yang berujung lo bilang kalau lo masih sayang gue. Di situ gue upload SMS-nya dan si cewek baca. Awalnya tuh cewek ajak ketemuan bertiga. Dan gue bilang, coba tanya pacar kamu, ada apa sama dia? Saya juga gak ganggu dia sama sekali. Dan yang gue denger, itu cewek pingsan-pingsan dan si doi SMS gue. Kalau sampai kenapa-napa sama dia, saya cari kamu. Kebayang gak sih perasaan gue saat itu gimana? Buat cewek-cewek pasti tahu lah perasaan gue saat itu gimana. Tapi hidup tetap harus berjalan, dan hidup gue aman setelah kejadian drama itu. Sampai pada akhirnya, di akhir Maret 2012, doi SMS gue. Dan semingguan gak pernah gue gubris. Gue blok nomor dia datang ke rumah gue, sampai hujan-hujanan. Gak gue peduliin juga. Sedikit pun gue gak peduli sama dia. Lalu dia SMS gue pakai nomor lain, dan tetap gue gak peduliin dia. Sampai akhirnya, doi mengirim sebuah kata-kata, di mana doi juga dulu gak pernah ngeluarin kata-kata yang begitu. Sampai di satu titik, pastinya karena speechless dan jujur gue juga masih sayang sama dia, akhirnya gue memutuskan buka pagar itu sedikit. Sedikit aja. Gue membiarkan dia berdiri di depan pintu hati gue. Dan saat itu, banyak banget yang kita obrolin, selama gue batasin hati gue itu. Semua campur aduk, sampai akhirnya kita obrolin semua planning kita ke depan. Dia bilang dia direkomendasiin sama dosennya setelah lulus kuliah, buat kerja di salah satu perusahaan asing. Dia pengen traveling, dia pengen beli rumah, dan banyak mimpi-mimpi lainnya yang ia ingin taklukkan. Bahkan salah satunya adalah menikah. Dan gue juga sempet tanyain kok, perasaan dia gimana ke si cewek itu. Gue juga minta dia kelarin dulu sama si cewek itu, baru kita mulai lagi dari awal, and here is the answer. Seminggu backstreet, dia kabulin semua keinginan gue yang belum pernah kesampaian waktu kita pacaran dulu. Sampai akhirnya, di suatu malam, yang ternyata menjadi malam terakhir kita, buat jalan ke tempat pertama kita ngedate, dan saat itu kita jadian lagi. Waktu itu bulannya terang banget. Kita duduk di tepi pantai, sambil liatin bulan, dan berbicara begitu banyak hal. Lalu setelah dari sana, dia nganter gue pulang. Dan seumur hidup, gue yang gak pernah liatin dia sampai ujung jalan, dadah-dadahin dia. Malam itu gue liatin dia sampai motornya gak ada, dan gue tetap dadah-dadahin dia. Malamnya gue sempetin buat SMS dia, buat nyemangatin dia buat robot. Si gue yang gak bakal mau ngechat duluan, malam itu, dan pengen banget bilang itu di SMS. Tapi yang aneh, chat gue pending. Sampai paginya gue hubungin, tapi tetap gak bisa. Gue terpaksa cobain telepon, tapi tetap gak nyambung. Sampai di siang hari,
gue denger kabar dari teman kampusnya kalau dia udah gak ada. Diem, hancur, runtuh. Gue gak tahu harus ngapain saat itu juga. Berat banget badan gue mau melangkah ke rumah duka. Sesampainya di sana, gue ketemu cewek itu, cece-nya pacar gue dan temen-temennya. Gue gak mau lihat jenazahnya karena gak sanggup. Gue cuma nahan nangis dan bikin dada gue sesek. Tapi air mata gue ngalir terus. Badan gemeter, dan gue kira gue kuat. Ternyata enggak. Setelah semuanya yang terjadi, ada sebuah penyesalan karena selama backstreet gue gak pernah balik bilang ke dia kalau gue sesayang itu sama dia. Gue rasa dia cuma pengen dengar itu dari mulut gue, dan sampai terakhir kita bareng-bareng, gue gak pernah ucapin itu. Tapi gue yakin di dimensi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia sadar kalau sesayang apa gue sama dia. Mungkin Tuhan memang sayang banget sama dia sampai Tuhan tidak ingin buat dia memilih salah satu di antara gue dan cewek itu. Jadi Tuhan panggil dia. Dan semoga semua doa-doa dia dan gue juga pastinya terkabul. Nanti, in afterlife, yang kata-katanya, semoga kamu tulang rusuk saya agar kamu bisa kembali ke saya, masih dan akan selalu gue aminkan dalam setiap doa gue.